Jadi Jason, pemirsa jangan sampai terlewatkan ya, karena tim Garuda Muda U23 kita harus disupport all in all out, karena nanti hari Senin akan menghadapi Uzbekistan di semifinal. Ini hari Senin, tapi kita tahu nih Jason, Uzbekistan itu ternyata kalau dilihat dari rekam jejaknya ya, ini bukan lawan yang mudah sepertinya, tapi nggak ada yang nggak mungkin kan? Betul. Kenapa Valen bilang nggak mudah melawan Uzbekistan ini? Karena Uzbekistan ini lolos ke perempat final ini sebagai juara grup D yang isinya itu ada, kemarin itu ada Vietnam, ada Malaysia dan juga Kuwait begitu ya. Dan gak hanya sebagai juara grup, tapi Uzbekistan ini lolos ke perempat final ini juga dengan full kemenangan tanpa kebobolan. Jadi semuanya loh Jason, ini lawannya hanya mendapatkan nilai 0-0-0, bahkan di perempat final juga melawan Arab Saudi, itu 0 juga Arab Saudinya. Betul. Jadi gimana ya, luar biasa juga ya perjalanannya, Iya, angkanya luar biasa menakjubkan. Iya, ini angka-angka yang ditorehkan oleh Uzbekistan harus membuat timnas kita menjadi lebih waspada dan kemudian mempersiapkan strategi yang lebih jitu lagi. Kita nanti akan menantikan pastinya ya strategi dari Sintayong apa. Tapi yang jelas pastinya di hari Senin nanti timnas Garuda kita ini harusnya sudah mempersiapkan yang terbaik untuk maju ke semifinal. Karena nanti kalau dari semifinal udah masuk ke final, kita udah pasti dapat otomatis golden ticket tuh ibaratnya untuk ke Olimpiade Paris. Tapi tenang, pada saat Indonesia akan melawan Korea Selatan, itu kan warganet itu banyak komentar dan opini ya Jason. Wah, Korea Selatan ini tuh lawan yang berat karena capaiannya luar biasa, pemainnya hebat-hebat. Tapi ternyata timnas kita Indonesia bisa tuh mengalahkan Korea Selatan. Iya, ini melewati ekspektasi banyak orang ya. Bahkan kemarin skornya sampai dengan 10-11 dan memang strategi yang digunakan juga banyak mengejutkan banyak orang, terutama kita juga para supporter-supporter setianya dari Indonesia. Dan yang jadi catatan juga karena di Indonesia ini sendiri kalau kita lihat dari komposisi pemainnya, ternyata ada sekitar berapa ya kemarin? 8-10 ya yang kemudian ini pemain abroad atau pemain ada 13 ya, pemain abroad. Spesifiknya pemain abroad gitu. Ada 15 yang main Liga 1. Liga 1, betul. Dan nanti kan akan dipilih lagi ya sama Coach Sintayong bagaimana susunan dan juga komposisi pemainnya supaya nanti bisa ada formasi yang benar-benar bagus. Ini Jason, kalau misalnya kita lihat juga ya. Uzbekistan itu adalah salah satu tim yang paling produktif mencetak gol, ada 12 gol di dalam Piala Asia U23 kali ini. Tapi sehebat-hebatnya sebuah tim, biasanya kalau di dalam sepak bola kan banyak hal yang tidak terduga ya. Contohnya kemarin pada saat bertanding melawan Korea Selatan, Indonesia adu penalti, kemudian ada banyak faktor dan akhirnya bisa menang, menundukkan Korea Selatan. Iya, banyak faktor X-nya gitu ya. Nah, ini adalah nama-namanya nih Jason, kekuatan timnas U23 Uzbekistan yang di laga Arab Saudi ada 2 orang yang mencetakkan gol, membobol gawang Arab Saudi. Kemudian ada lagi 2 nama di slide selanjutnya, ada 2 nama pemain Uzbekistan yang akhir-akhir ini viral di kalangan masyarakat Indonesia juga, Jason. Betul. Nah, itu ada Faizullayev sama Kushanov. Karena kalau Faizullayev dia adalah orang yang mengantarkan Uzbekistan meraih Piala Asia U20 pada tahun lalu. Nanti akan main juga di hari Senin. Betul. Satu lagi ada Kushanov, dia ya, bermain di Liga 1 Prancis. Nah, ini kita lihat lagi nih penyisihan di grup D pada saat itu seperti apa. Kalau kalian tadi bilang semuanya disapu bersih ya sama Uzbekistan tuh. Semua lawan-lawannya tuh 0 semua. Sementara Uzbekistan ini di yang pertama itu melawan Malaysia dapat skor 2-0, Uzbekistan Kuwait 5-0 dan Uzbekistan Vietnam itu 3-0. Dan nanti di perempat final kemarin Uzbekistan melawan Arab itu adalah 2-0. Dan ternyata ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri nantinya karena kalau misalnya Indonesia ini tidak lolos ke babak final dari semifinal ke final, artinya kesempatan kita untuk nanti melaju lagi ke Olimpiade Paris itu hanya menggunakan jalur playoff atau peringkat ketiga, dan nanti kalau peringkat ketiga itu akan berhadapan dengan Guyana dari Afrika. Betul sekali. Kemudian kalau seandainya kita lihat lagi Indonesia dan juga Uzbekistan itu sebenarnya di sepanjang sejarah ini baru 2 kali ketemunya, Jason. 2 kali itu pun di tahun 1997 untuk timnas kelas yang senior, dan dua-duanya hasilnya gimana ya? Yang pertama Uzbekistan menang, ya kan? Yang kemudian satu lagi adalah hasilnya imbang. Tapi ingat ini 1997. Kalau yang sekarang kan lebih muda lagi nih, U23 di tahun 2024. Walaupun ini adalah turnamen di tahun 2023. Betul. Jadi nanti akan kita melihat ya kejutan-kejutan seperti apa. Tapi
above all, apapun itu yang penting adalah secara psikologis dan strategi teman-teman dari Timnas Garuda ini benar-benar nantinya bisa tampil maksimal, memberikan strategi terbaiknya dan jitu supaya bisa membanggakan masyarakat Indonesia pastinya.